Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Mr. Rafael Alvarez. Oke, topik hari ini kita akan mencoba share informasi tentang job application letter. Ya, job application letter. Job application letter itu adalah salah satu materi di kelas 12 SMA yang perlu anak-anak ketahui. Job application letter is one of the materials in English in 12th graders that all of you, the 12th graders, should understand about this topic. Kenapa sih ada materi job application letter itu? Kenapa ada materi tentang surat lamaran pekerjaan? Are you still in high school, right? Bukannya kamu masih di SMA, ya kan? SMA itu kan setelah lulus kuliah baru kerja. Tapi kenapa udah dapat materi job application letter ya kira-kira ya? Jawabnya seperti ini. Waktu kalian di SMA itu kan tidak terlalu cepat ya, sangat singkat. Then you have to prepare yourself and then to submit one of the job application letters after you graduate from universities. Bentar lagi lulus. Setelah lulus kamu masuk kampus, kemudian di tengah-tengah kampus ada namanya program internship. Ada kamu magang. Kalau kamu seorang business management, kemudian kamu internshipnya di bagian manajemen bisnis perusahaan. Kalau kamu seorang ambil faculty of law, fakulti tentang hukum, fakultas hukum, kamu bisa juga internshipnya di kantor pengacara, kantor hukum. Kalau kamu seorang entrepreneur, seorang pengusaha, ambil jurusan entrepreneurship, kamu internshipnya atau magangnya bisa di perusahaan-perusahaan swasta, wirausaha yang sifatnya skala nasional atau skala internasional. Itulah the function of job application letters that you have to understand right now, even though it's still in senior high school, in 12th graders. Nah, job application letter itu apa sih? Surat lamaran pekerjaan. What's the function of job application letters? What is the function of job application letter? Fungsinya apa? Job application letter itu fungsinya adalah as a written proof when applying for a job. Namanya surat lamaran pekerjaan ya sebagai bukti tertulis ketika kamu ingin melamar pekerjaan. When you want to apply for a job in a college, in a company, in institute, maybe you have to apply for a job by writing this job application letter. Tentunya kamu harus menuliskan surat lamaran pekerjaan ini, ya. Makanya sebagai as a written proof when applying for a job, sebagai bukti tertulis bahwa kamu ingin melamar pekerjaan. Then this is a must, should be written by all of you if you want to get a job based on you want. Ya. Kemudian yang kedua, as a means of communication, sebagai alat komunikasi, ya, sebagai alat komunikasi between the company and the applicants, antara perusahaan dengan pelamar pekerjaan. As a means of communication. Karena kita tahu dalam job application letters kan ada namanya background information, ada namanya your curriculum vitae, your reasons of life, tentang kehidupan kamu, experience kamu di pekerjaan sebelumnya, or maybe you are fresh graduates, that should be written in job application letters as a means of communication. Komunikasi antara perusahaan dengan kamu sebagai pelamar pekerjaan, dan ini penting dalam sebuah job application letter. Oke, selanjutnya let us understand about the parts of job application letters. Surat lamaran pekerjaan bagian-bagiannya ada berapa sih? Ada dua. Apa yang pertama? The first is cover letter and the second one is CV or resume. Nah, cover letter itu adalah bagian atau halaman pertama dari job application letter itu yang harus kamu penuhi ketika kamu ingin melamar pekerjaan. Cover letter, namanya cover letter ya, halaman depan sebelum kamu menuliskan CV-nya. Cover letter itu apa? Cover letter itu adalah sebuah
introductory statement, introductory paragraph before the company read your CV. Ya, jadi semacam kayak namanya cover ya, halaman depan, berarti isinya apa? Yang pertama, what positions? Posisi apa yang ingin kamu apply? What positions you are applying for a job? Posisi apa yang ingin kamu daftar kerja itu? Yang kedua, cover letter itu isinya apa? How you influence company. Bagaimana kamu bisa meyakinkan perusahaan, and then the company can select you as one of the candidates of the job seekers. Ya. Kemudian yang ketiga, reasons, alasan why company should choose you. So you have to give your strong arguments, your strong reasons why the company will select you to be one of the candidate, to be interviewed in the following days. Jadi alasan kamu harus meyakinkan perusahaan supaya perusahaan itu memilih kamu. Itu namanya reasons why company should choose you. Jadi pertama tadi adalah posisi apa yang ingin kamu lamar, kemudian yang kedua bagaimana kamu bisa meyakinkan perusahaan, dan yang terakhir adalah reasons why company should choose you, alasan kamu supaya bisa meyakinkan mereka bahwa I'm the best candidate to be invited to an interview by the company. Nah, jadi saya adalah kandidat terkuat supaya apa? Supaya saya bisa diundang interview. Kemudian yang bagian kedua adalah CV atau resume. Ini nanti akan kita pelajari lagi. Nah, kita pindah ke sini. The elements of cover letter. Ya, the elements of cover letter. The elements of cover letter. Bagian-bagian dari cover letter. Elemennya apa aja sih? Elemennya apa aja? Yang pertama adalah bagian paling atas dari sebuah job application letter. Don't forget to write date, month, and year. Itu like a formal letter. Namanya surat resmi ya. Harus ada tanggal, bulan, dan tahun. Serta apa? Yang kedua yang perlu diperhatikan adalah for you as a job seekers, when you want to apply for a job, and then you must write a job application letter. First, date, month, and year. And the second one still in headings, company name, company name's manager, and then company's address. Apa nama perusahaannya, siapa nama manajer perusahaannya, kemudian alamatnya di mana, harus lengkap. So you must complete this identity of the company after date, month, and then your company name, company's name manager, and company's address. It should be completed by all of you. Ini namanya headings ya. Namanya headings. Nah kemudian setelah kamu sudah membuat headingsnya, sudah membuat kop atasnya, yang kedua adalah don't forget to start your job application letter by using greetings. Ya, greetings itu harus resmi, harus formal. Dear Mr. or Mrs. and then mention the manager. Karena apa? Ini surat resmi, not good afternoon and then how are you? No. Emang kamu sudah pernah ketemu sebelumnya? Namanya manager should be greeted by formal ways. Ya, greetings. Dear Mr, dear Mrs. Nah, itu adalah greetings yang formal, sapaan yang formal. Kemudian setelah greetings, setelah kamu menyapa manajernya, yang kedua adalah the title of positions you apply. Ya, I want to apply for the positions of senior manager of company blah blah blah. The title of positions you apply. Kemudian setelah itu based on the advertisement on magazine blah blah blah. Sebutkan, ya itu namanya the title of positions. Kamu ingin melamar pekerjaan sebagai apa di situ? Sebagai manager, senior manager, or graphic designer? Mention the title of positions. Jelaskan posisi apa yang ingin kamu apply. And then don't forget to give the reasons why I choose that. Because it suits with my background of education.
Jelaskan alasannya, karena ini sesuai dengan background S1 saya. It suits with my bachelor degree, and then I took the entrepreneurship divisions. Reasonnya jelaskan, ya, alasannya jelaskan. Kemudian selanjutnya yaitu background informations of applicants related to job requirements. Ya. Jadi latar belakang informasi tentang pelamar yang berhubungan dengan syarat-syarat pekerjaan, hampir sama seperti yang ini reasons-nya, ya, hampir sama dengan ini. Syarat-syarat pekerjaannya apa? Kalau dalam sebuah job vacancy advertisement, iklan lowongan pekerjaan itu kan pasti ada namanya requirements-nya for the job seekers, maybe male or female, maximum 30 years old, and bachelor degree in entrepreneurship, bachelor degree in management business. Itu namanya requirements-nya, syaratnya. Makanya background information-nya harus dijelaskan sesuai dengan latar belakang pendidikan kamu, based on your experience. Maybe you have ever worked in the previous company before you apply for a job for these positions. Mungkin kamu sudah punya pengalaman sebelumnya di pekerjaan yang sama tapi beda perusahaan. So you have to tell your previous experience, ya. Ini namanya background information. Kemudian positive and polite closings. Setelah kamu sudah jelaskan semuanya tentang kelebihan kamu supaya company bisa memilih kamu, maka yang selanjutnya adalah positive and polite closings. Don't forget to close your cover letter by positive and polite closings. Harus dengan positif dan sopan closingnya, ya. Thanks for your cooperations. I hopefully can be the one of the candidate and blah blah blah. Itu namanya closing. And I look forward to hearing from you. Saya menunggu untuk mendapatkan kabar dari kamu. Jadi positive and polite closings. Jadi harus ditutup dengan cara yang resmi dan sopan. Dan yang terakhir adalah closing and signatures. Jangan lupa yours sincerely, Mr. Akhyar. And then signatures. Don't forget to sign by using your signatures. Itulah, ya, elemen-elemen dari job application letter. Nanti akan kita pelajari secara lebih mendalam. In the next video, I will give you what is CV, how to make CV, how to make resume. Ya, bagaimana cara membuat CV, bagaimana cara membuat resume. Nanti akan kita pelajari di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.